Nah, di sini Mas Andrew dan Mas Suli ini sama-sama berpendapat bahwa ini zero sum game, sedangkan Mas Ray ini berpendapat ini bukan zero sum game. Mereka punya argumen masing-masing. Lalu pertanyaannya, mana yang benar? Tapi gue nggak mau dengar kata lu bang, lu nggak punya BTC. Gue nggak mau dengar kata lu bang, lu nggak punya Lamborghini. Ya memang nggak punya Lamborghini. Tapi ya sudahlah. Jadi langsung aja kita membahas Bitcoin, apakah zero sum game or not. Pertama, kita ke definisi zero sum game dulu. Apa itu zero sum game? Zero sum game adalah permainan di mana pihak yang mendapatkan keuntungan itu nilai keuntungannya sama dengan nilai dari kerugian pihak yang dirugikan dalam permainan itu. Jadi keuntungan itu X, kerugian itu Y. Ketika kita masukkan ke dalam formula matematikanya, X min Y sama dengan 0. Itulah kenapa namanya zero sum game. Nah, apakah Bitcoin menggunakan sistem yang sama? Ini gue jelasin. Pertama, kita harus paham dulu kerangka dasarnya. Supply-nya tetap nih. Jumlahnya terbatas, 21 juta koin nih, ya kan? Tapi demand-nya fluktuatif. Pertanyaan paling dasar, yang membentuk nilai ekonomi dari Bitcoin atau harganya, apa kira-kira? Apakah cash flow for future-nya? Apakah ada yield-nya? Apakah ada kuponnya? Apakah ada fee rentalnya? Apakah ada utility materialnya? Mau lu bungkus pakai buzzword seperti apapun, yang membentuk harga dan nilai ekonomi dari Bitcoin tak lain tak bukan adalah fiat atau uang atau uang. Tanpa uang maka stagnan. Itulah kenapa ada yang namanya Martingale teori sama Gladstone teori. Kenapa stagnan? Karena tanpa ada cash in yang masuk, gak akan ada fresh demand. Dia bakal berputar di situ-situ aja. Dan ketika itu keluar, maka harganya bisa turun. Nah, pendekatannya adalah market cap sama dengan P dikali Q. Harga market cap per Q. Ini M, total fiatnya masuk. Nah, di sini kita masukin ini persamaannya. Cash masuk itu C in, C out. Perubahan harga atau kenaikan harga BTC itu baru bisa terjadi ketika cash in dikurangin cash out lebih besar dari 0. Ketika kita berhitung soal net profit dari Bitcoin, maka masuklah ke persamaan ini. Nah, ini di luar cost yang muncul dari mining, dari listrik, dan lain sebagainya. Artinya ketika lu masuk ke market Bitcoin dengan alasan pure untuk trading, pure jadi spekulan, suka atau tidak, lu sedang memainkan yang namanya zero sum game. Jadi Suli ataupun Mas Andrew ngomong itu zero sum game, nggak salah. Sebagian besar orang masuk ke market kripto memang melakukan hal seperti itu.